Suara itu menjadi tanda bahwa kapal akan berangkat. Namaku Rian. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Ya, kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Ketika itu aku bersama keluarga besar dari ayahku berada di kapal feri milik keluarga. Iya, ayahku atau keluarganya mempunyai perusahaan kapal feri yang beroperasi di Merak, Banten, dengan tujuan Bakauheni. Kapal yang aku tumpangi sekarang adalah kapal milik perusahaannya yang baru saja dibeli dengan harga murah beberapa minggu lalu dan baru saja tiba di pelabuhan Merak sore itu. Aku berada di sini karena perusahaan mengadakan hajatan atau syukuran di kapal barunya. Hanya keluarga besar ayahku saja yang berada di kapal ini. Tidak ada yang lain. Suasana di kapal saat itu ramai dan meriah. Ibu, adikku dan saudaraku yang lainnya sedang berada dalam ruangan utama yang berada di lantai 1. Ayah dan pamanku berada di ruang kemudi. Pamanku lah yang mengoperasikan kapal ini. Bersama saudaraku Bang Aldo, aku berjalan-jalan berkeliling kapal. Saking asiknya tak terasa matahari sudah terbenam. Aku dan Bang Aldo masih di luar ruangan hingga malam hari, sambil mengobrol dan menikmati perjalanan. Sampai aku mendengar suara ibu memanggil. Ibu bertanya pada aku dan menanyakan adikku di mana. Adik perempuanku yang bernama Ayu. Ketika itu adikku tidak sedang bersamaku. Ku jawab saja mungkin sedang main sama sepupu yang lain. Lalu ibu menyuruhku untuk mencari adik, karena saat itu sudah malam. Aku pun berkeliling mulai mencari adikku itu. Adikku sebenarnya sudah cukup besar. Dia kelas 2 SMP. Tapi memang Ayu adikku ini lumayan introvert. Jadi kadang jika ada acara keluarga seperti ini, dia memilih penyendiri dan nyusahin orang. Sampai harus dicari-cari kayak gini. Dek, adek, Ayu, mana sih? Aku pun masuk ke ruang kendali dan kulihat ada ayah dan paman. Ketika aku tanya ayah Ayu ada di mana, ayah dan paman tidak melihatnya, tidak tahu katanya. Aku coba berkeliling ke ruangan-ruangan lain. Sampai saat itu adikku tidak kutemukan. Kontan ini membuat panik keadaan saat itu. Kami semua mencari adikku. Paman menghentikan laju kapal dan ikut membantu mencari. Semua ruangan yang ada di kapal ini kami cek satu persatu. Tapi tidak ada. Bang Aldo memberikan ide untuk melihat CCTV. Tapi sayangnya karena ini kapal baru,
Paman bilang dia belum pasang. Kulihat ibu sudah mulai menangis karena panik. Ayah mencoba menenangkan suasana, sedang aku dan Bang Aldo masih berusaha mencari ke setiap lantai yang ada di kapal itu. Kami pun mencari ke ruangan ABK atau anak buah kapal. Kami periksa satu-satu, bahkan sampai ke kamar mandi dan ruangan khusus untuk tamu. Namun hasilnya nihil. Aduh, Bang, sumpah deh, udah cari semua ruangan, tapi tetap nggak ada. Kemana sih? Adek! Dek! Hampir semua ruangan yang kuingat sudah kucari. Dan aku lihat ada satu pintu yang terlewati. Satu pintu yang terletak di bawah tangga. Bang Aldo pun mulai mengintip dari kaca yang berada di pintu itu, mencoba untuk melihat apakah ada di dalam ruangan itu. Namun karena gelap, kami tak bisa melihat dengan jelas isi ruangan itu. Bang Aldo mulai menyalakan satu persatu lampu, sampai akhirnya lampu di ruangan itu menyala dan kami bisa melihat cukup jelas kondisi di ruangan itu. Dan di ruangan itu kulihat ada adikku sedang duduk. Dek, adek. Aku pun buka pintu ruangnya tapi terkunci. Sepertinya terkunci dari dalam. Bang Aldo mencoba mencari kunci ruangan itu, sambil mengabari yang lainnya bahwa adikku sudah ketemu di ruangan di bawah tangga. Ruangan itu adalah salah satu kamar dari anak buah kapal. Kini semua orang mulai berlarian ke ruangan anak buah kapal itu untuk membuka pintu yang terkunci dari dalam. Paman pun datang membawa kunci dan kami coba untuk membuka pintunya. Pintu pun akhirnya terbuka. Ketika masuk ke dalam ruangan itu, ruangan itu berbeda dari ruangan-ruangan lain. Ruangannya terlihat berdebu, kotor, meja dan kursinya pun berantakan. Kulihat ayah langsung masuk dan menggendong Ayu, adikku. Tak berapa lama, tiba-tiba saja Ayu berteriak histeris. Dia berteriak-teriak sangat kencang dan meronta-ronta. Ayah langsung memegangnya dengan erat sambil membawanya keluar dari ruangan itu. Kulihat Ayu tidak seperti adikku saat itu. Dia seperti orang kesurupan. Dan tiba-tiba Ayu adikku itu menunjuk ke arah paman. Matanya membelalak, melotot dengan tatapan tajam seperti marah. Ayu semakin menjadi-jadi. Ayah melepaskan pelukannya dan sempat ku dengar ayah bilang,
Ayu menjadi sangat berat saat itu. Berat sekali. Salah satu tangannya masih menunjuk ke arah paman, dan tangan yang lainnya mencari barang-barang di sekitar dan dilemparnya ke arah paman. Beberapa barang terjatuh dan pecah. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Samar ku dengar Ayu seakan bergumam, Indit, Indit. Pergi, menyuruh kami pergi. Wajahnya kini terlihat sangat lain, tidak seperti adikku. Paman pun menghampiri Ayu yang menunjuk ke arahnya. Dia membawa sebotol air minum, lalu membasuh wajah Ayu dengan air tersebut. Ayu berteriak sejadi-jadinya ketika itu, seakan-akan seperti kesakitan. Dan perlahan badan Ayu mulai melemas, dan dia pun terlihat tertidur. Ayah langsung menggendong Ayu keluar dari area sana, dan kami pun begitu. Kami kini berada di ruangan utama. Ayu perlahan mulai sadar, dan ketika itu dia mulai bercerita. Katanya dia bertemu seseorang yang memakai baju seperti petugas kapal. Seorang bapak-bapak tapi sudah tua katanya. Ayu diajak melihat-lihat ruangan yang berada di bawah itu. Seingatnya ruangannya bersih, bagus, dan banyak makanan di sana. Pendengar itu kami hanya terdiam, karena sangat jelas kami melihat kamar itu berantakan dan tidak wajar untuk ditempati. Waktu pun berlalu. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Bakauheni. Suasana malam kami habiskan di kamar masing-masing. Ketika itu aku tidak bisa tertidur. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak tenang untuk tidur. Sampai ku dengar ada suara langkah kaki di lorong di depan kamarku. Aku satu kamar dengan Bang Aldo. Aku coba bangunkan Bang Aldo. Bang Aldo, ini kayaknya ada yang lewat-lewat nih di depan sini, Bang. Bang, bangun, Bang. Mengingat saat itu jam 1:30 pagi, Bang Aldo seakan-akan malas untuk bangun. Aneh. Penasaran, aku membuka pintu. Dan ketika aku lihat ke kiri dan ke kanan lorong, ternyata memang ada petugas kapal di sana. Ketika itu, para petugas kapal kulihat memakai baju warna putih. Terlihat
terlihat ada yang sedang membersihkan lantai, dan ada juga yang sedang mengobrol. Bahkan ada yang lewat di depanku dan tersenyum ke arahku. Aku keluar dari kamar. Aku mendekati salah satu petugas kapal dan coba bertanya, "Punten Kang, udah malam gini rajin banget, masih bersih-bersih?" Padahal masih bersih, Kang. "Oh, gara-gara ini kapal bekas kali ya, jadi lagi diberes-beresin." Lalu tiba-tiba salah satunya melihat ke arahku dengan tatapan kosong. "Kang?" Aku berpikir apakah ada omonganku yang menyinggungnya ya. "Kang?" Dia lalu berdiri dan tiba-tiba membungkuk, memegang perutnya seperti akan muntah. Dan orang-orang itu tiba-tiba saja memuntahkan air dari dalam mulutnya. Tapi air tersebut terlihat sangat kotor, hitam, dan ketika kau lihat lagi, wajah orang-orang petugas kapal itu berubah. Badannya terlihat bengkak membiru, dan tiba-tiba saja terjatuh, tergeletak di lantai seperti kejang-kejang dan memuntahkan cairan-cairan air kotor dari mulutnya. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintunya. Aku coba bangunkan Bang Aldo kali ini sampai dia bangun dan mengajaknya melihat keluar. Dan ketika bangun, kupaksa lihat ke arah luar. Tidak ada apa-apa. Kosong. Bang Aldo menepuk bahuku. Mungkin aku hanya bermimpi, tapi jelas yang kulihat tadi benar-benar tidak mimpi. Singkat cerita, kami sampai di pelabuhan. Kita semua turun dan mampir ke kantor perusahaan keluarga ayahku. Syukurlah tidak terjadi hal-hal aneh lagi selama perjalanan. Kami dikumpulkan seluruh keluarga dan tiba-tiba pamanku meminta maaf kepada kami semua atas kejadian yang menimpa adikku. Awalnya aku ingin bercerita apa yang kulihat semalam, tapi aku mengurungkan niatku. Takutnya memang halusinasiku saja. Lanjut, paman berkata, kapal ini memang dibeli dengan harga yang sangat murah. Karena barang-barang yang ada di kapal ini atau bahan-bahannya sedikitnya adalah daur ulang dari kapal yang pernah tenggelam. Ketika paman bilang seperti itu,
seakan-akan terbuka olehku. Jangan-jangan sosok yang kulihat di lorong kapal itu semalam adalah orang-orang yang pernah tenggelam di situ. Yang mungkin saja dulu pernah mendiami kapal ini. Yang datang untuk coba berinteraksi dengan kita di masa sekarang.